Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya sebagai tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Marwan SPD MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Salsabila NIM 210190017 dari program pendidikan S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Camilan atau snack, siapa sih yang nggak tahu camilan atau snack? Camilan atau snack adalah makanan ringan yang dikonsumsi di antara waktu makan utama. Camilan disukai oleh anak-anak dan orang dewasa yang umumnya dikonsumsi kurang lebih 2-3 jam di antara waktu makan utama, yaitu mulai dari pukul 10 hingga pukul 4 sore. Dan menurut Wajajanji, makanan jajanan yang sehat, aman, dan bergizi adalah makanan yang halal dan mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Disajikan dalam wadah atau kemasan tertutup. Tidak mengandung bahan tambahan makanan yang berbahaya dan atau dalam jumlah yang berlebih serta tidak basi dan rusak secara fisik. Nah, kebiasaan masyarakat yang menyukai makanan instan mendorong para pengusaha baru untuk memilih berbisnis. Kuliner merupakan olahan makanan yang menarik dan juga lezat untuk disantap. Kebanyakan dari mereka memilih makanan sebagai objek bisnis mereka. Termasuk saya. Di sini saya memiliki ide untuk mengembangkan usaha kuliner dengan bakso bakar sebagai menu pilihan utama saya. Di sini saya memiliki visi dan misi dari usaha saya. Yang pertama, visi yaitu menjadikan bakso bakar Nak Nio sebagai usaha yang maju dan dikenal khalayak ramai serta memuaskan konsumen. Misi saya yaitu mengutamakan kualitas dan pelayanan, berorientasi kepada kepuasan konsumen, mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun pelayanan, mengembangkan wawasan usaha di beberapa tempat lainnya untuk memperluas usaha, serta menambah wawasan tentang cara berusaha tentang bakso. Kemudian analisis persaingan usaha. Yang pertama, strength atau kekuatan dari produk ini adalah bahan bakar bakso terbuat dari daging ayam yang dipilih langsung dan masih segar serta terjamin sehat dan kehigienisannya. Kemudian weakness atau kelemahan dari produk saya yaitu tidak bisa tahan dalam waktu yang lama dan tidak cocok untuk konsumen yang alergi terhadap daging ayam. Ketiga, opportunity atau peluang dari usaha saya yaitu tempat strategis, budaya masyarakat yang konsumtif, dan lokasi yang berdekatan dengan sekolah serta lokasi yang selalu dilewati oleh khalayak ramai. Yang keempat, threat atau ancaman. Banyak saingan yang namanya sudah melambung tinggi dan dikenal banyak orang. Harga bahan yang sewaktu-waktu bisa saja naik dan menyebabkan kenaikan harga bakso dan mungkin akan mengurangi jumlah konsumen atau pengunjung. Adapun deskripsi usaha. Bidang usaha yang dipilih di sini adalah usaha jajanan kecil. Sebagian orang menyebut bakso sebagai makanan ringan, namun banyak juga yang menyebut bakso merupakan makanan berat. Makanan ini dapat disantap saat bersantai maupun menjadi pengganjal perut saat lapar atau saat berkumpul bersama keluarga dan lain sebagainya. Jenis produk yang saya ajukan dalam proposal ini adalah sejenis jajanan pasar bakso dengan inovasi lebih kekinian dan terbaru. Saya memilih bakso bakar sebagai ide usaha karena proses pembuatan dan biaya produksi yang relatif terjangkau dan bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dari berbagai usia. Selanjutnya, keistimewaan bakso bakar Nak Nio yaitu diantaranya jajanan lezat dan bergizi, harga yang terjangkau oleh semua umur di lingkungan masyarakat desa, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Kemudian disajikan dengan inovasi terbaru dan ditemani dengan menu grill lainnya. Selanjutnya, harga lebih murah dengan kualitas yang terjamin
serta bisa dipesan secara online dan siap antar. Untuk lokasi usaha wilayah target yaitu wilayah sekitaran Kecamatan Payakumbuh, khususnya Nagari Kota Tengah Simalangkap. Alasan saya memilih lokasi penjualan di daerah ini karena saya sendiri tinggal di sini dan wilayah ini selalu ramai dilewati oleh pengendara bermotor maupun mobil sehingga peluang usaha dikenali oleh banyak orang menjadi lebih besar. Untuk waktu pelaksanaan, saya akan membuka setiap harinya mulai pukul 12 siang hingga pukul 9 malam. Usaha ini akan dimulai kira-kira pada pertengahan bulan depan. Dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan alam. Usaha ini membawa banyak dampak dari berbagai sektor. Yang pertama di sektor ekonomi, tentu saja. Usaha ini membawa dampak yang baik di bidang perekonomian, contohnya saja dapat menguntungkan pengusaha serta distributor dalam pelaksanaan usaha ini. Yang kedua, dampak di sektor sosial. Tentu saja kegiatan ini membawa dampak yang baik karena dapat menciptakan hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, dari sektor budaya, kegiatan ini tentu saja dapat melestarikan budaya jajanan pasar, jajanan lokal yang sudah sejak dulu ada. Untuk resiko dan pengelolaan tentu saja ada. Risiko bisnis yang akan dihadapi terdapat pada sistem pemasaran. Kerap kali dagangan jarang habis dan tidak mengembalikan modal yang telah digunakan dalam proses produksi usaha tersebut. Kemudian rencana pemasaran, target konsumen. Konsumen yang ditargetkan dalam usaha ini yaitu seluruh kalangan masyarakat yang menyukai dan mau membeli produk ini, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Situasi persaingan yang mungkin terjadi yaitu munculnya produsen baru dengan harga yang lebih murah dan inovasi yang lebih modern dan terbaru. Kemudian jumlah dan harga produk. Untuk jumlah yang ditawarkan yaitu dalam satu tusuk bakso terdapat 4 buah bakso serta satu tusuk tahu, ceker ayam, buntut, dan frozen food lainnya dipatok dengan harga Rp1.000 saja. Rencana manajemen. Bentuk usaha yang akan dilaksanakan yaitu sistem usaha dalam bentuk organisasi atau kelompok. Kemudian untuk struktur organisasi dengan nada, ketua, dan anggota yoga, nilam, beserta fedil. Untuk tim pengelola, tim produksi sejumlah 2 orang dan tim pemasaran 2 orang, serta tenaga kerja terdapat nilam, nada, dan fedil. Rencana keuangan yang pertama yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja. Untuk menjalankan usaha ini diperlukan modal tenaga kerja dan juga modal finansial. Berikut rinciannya. Yang pertama, modal usaha Rp200.000 per 30 tusuk dan gaji karyawan Rp20.000 per hari. Prediksi arus kas. Dapat diprediksikan jika penjualan berjalan dengan lancar, arus kas akan aman bahkan mampu meningkat setiap harinya. Selanjutnya, rencana laba atau rugi. Untuk perkiraan laba, penjualan 300 tusuk lebih dalam 1 kali penggilingan bakso akan memberikan laba yang besar. Namun jika tidak terjual dalam jangka waktu 2 hari, sisa bakso akan terbuang karena bakso mudah basi dan rasa yang tidak lezat lagi. Hal ini dikarenakan kami menggunakan bahan yang segar dan tanpa pengawet sama sekali. Di sini terdapat rumus menghitung benefit atau cost ratio, di mana PV sama dengan FN per 1 ditambah RN, di mana FN sama dengan future value, yaitu nilai pada akhir tahun kesekian, PV sama dengan nilai sekarang, nilai pada tahun kesekian, dan R yaitu sama dengan suku bunga, dan N yaitu jumlah
waktu per tahun. Nah, baiklah, dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, semoga dapat membantu dan sudah cukup jelas untuk menggambarkan kegiatan usaha yang akan saya jalankan, serta dilengkapi dengan analisis modal, laba, dan rugi dalam menjalankan usaha ini. Dengan gambaran yang jelas tersebut dapat mempermudah untuk menjalankan usaha ini nantinya. Baiklah, hanya sekian. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kejanggalan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.